Hi, this is Russia in 2025. Sekarang bulan Mei dan gue belakangan ini lagi sering banget kepikiran. Kayak hampir setiap hari gue kepikiran dan gue rasa daripada kepikiran terus, gue lebih baik ngomong di sini. Gue post dan suatu saat gue bisa ngeliat ini lagi atau bahkan orang yang gue tuju bisa ngeliat ini lagi. So lately, I'm deeply falling in love with Kania. It's really hard to say, ini di rumah cowok nggak enak ngomongnya. So lately I've been deeply falling in love with her, but she don't like me back. I do regret atas semua hal yang mungkin dulu pernah gue lakuin. Gue udah minta maaf, tapi tetap aja gue menyesal. Dan sekarang I don't know kalau gue bisa deskripsinya. Dia agak jahat. Dia menurut gue nggak jahat sih, cuma kayak kalau udah tahu lo nggak suka sama gue dan gue suka sama lo, kenapa masih ngechat gue? Kenapa masih pap or even manggil kayak sayang? Gue sebagai cowok normal yang mempunyai hormon testosteron, gimana nggak baper, bro? Mungkin dari hari ini, semenjak kali pertama I re-fall in love with her, udah hampir 4 bulan. Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya hampir 4 bulan. Intinya gini, gue pengen ngomong, I do still love you, but since you don't love me back, mungkin gue bakal cut off setelah ini. Not because I don't love you or I do give up. Ini gue ngomong bahasa Inggris karena gue takut kedengeran orang rumah. It's because gue lebih sayang sama diri gue sendiri. Gue lebih sayang sama diri gue sendiri, dimana gue harus nempatin segala mimpi dan ambisi gue nomor 1. Gue tahu harusnya jadi cowok tuh gak gampang nyerah, tapi kalau gue terus menerus meletakkan lu di nomor 1 sekarang, gue bisa gila. Mimpi gue gak kekejar, kan lu gak kekejar. Ini ngomongnya bertele-tele banget ya. Intinya gini deh, ini gue ngomong pelan-pelan supaya tidak terdengar keluarga. Halo Kania, hari ini gue masih suka sama lo, gue masih cinta sama lo. Cuma sebagai Islam yang baik, gue gak mau pacaran. Sebagai anak yang baik, gue mau mengejar mimpi gue dulu. Gue ngasih tau ke lo karena gue gak mau jadi orang yang bullshit. Gue gak mau jadi orang yang omong-omong doang. Dan baru 4 bulan semenjak gue re-fall in love with you, jadi gue gak bisa make sure. Ini cuma gue kayak out of nowhere dapat gelombang kesepian, terus gue cari korban buat mengisi kekosongan gue, atau emang gue bener-bener sama lo. Tapi gue gak bisa untuk memperjuangkan itu sekarang karena gue gak punya apa-apa sekarang. Gue belum punya pendidikan yang bagus, gue belum punya ekonomi yang bagus, gue belum punya mental dan kematangan diri yang bagus. Jadi mungkin setelah ini gue bakal cut off karena gue gak bisa
fokus buat kuliah atau mungkin kerja. Kalau masih ada lu as a friend. Sekali lagi gue selama ini sampai tanggal hari ini dimana kita masih chattingan setelah gue udah confess 2 kali setelah dari tanggal 9 Februari dimana kita ke Blok M waktu itu. Ketika lu bilang kita temenan aja, no, gue gak mau, kita cuma temenan pada akhirnya. Di sisi lain juga gue belum bisa ngasih apa-apa sekarang, jadi kayak gue harus ngeprioritasin diri gue dulu sekarang. Dan nyala teman gue ngasih bantuan dimana kalau emang itu ngerugiin buat lu sekarang, ya lu cut off. Dan lu bisa tahu hasil nanti setelah beberapa bulan gak kontakan. Setelah lu bertemu lusinan gadis di luar sana, lu ketemu banyak orang, tapi ujung-ujungnya kalau lu lagi ya mungkin lu cinta sejati gue. Dan the only way to achieve that is by achieving kesuksesan finansial, kesuksesan akademik, dan juga kematangan mental. Kematangan apa sih namanya? Kematangan psikologis. Supaya I can engage you first. Ya mungkin gue bisa kalah dari orang yang udah start duluan kayak 3 tahun older di atas gue karena kita seangkatan. Cuma menurut gue mungkin ini cara terbaik ya, karena pertama kita nggak terjerat di hubungan yang haram, karena masih ada Allah, masih ada agama di atas lu. Aduh, apa sih ngomongnya alay banget. Ya intinya gitu. I just love you, maaf for everything. Mungkin kalau suatu saat lo lihat ini lagi, if everything went as planned, so Inggris, pokoknya kalau semuanya memang berjalan sesuai dengan rencana dan lo lihat ini lagi, ya inilah gue sekarang. Tapi kalaupun enggak, gue bisa ngelihat ke diri gue yang di masa depan nih, ngeliat gue yang zaman sekarang, gue goblok banget ya pernah suka sama cewek sampai sebegininya. Banyak dari TikTok atau orang kayak yang ngomong kayak mungkin gak bakal berhasil, atau kayak ya lu ntar juga lupa sama dia, atau keduluan orang lain, atau gimana. Tapi ya gue sekarang, kalau ditanya sekarang nih, hari ini umur gue sekarang nih 18 tahun, baru mau masuk kampus, masih maba, ospeknya juga belum. Pengennya, karena gue mungkin belum nemu cewek yang mana atau gimana ya, I want to spend the rest of my life with you. Tapi kalau enggak ya udah sih. Tapi gue yakin kok cara ini terbaik, karena ya pertama tadi Allah pasti ridho karena gue nggak deket-deket sama zina. Kedua, gue fokus ke diri sendiri, dimana gue harusnya ngembangin diri gue sendiri. Kalaupun pada akhirnya gue nggak dapet lo, setidaknya gue sudah punya diri yang valuable, diri yang punya nilai, yang mungkin ada orang yang lebih baik akan datang ke lu. Gue takut ngomong kayak gitu tuh kedengeran kan. Ya intinya seperti itu bro. Sumpah ya, gue tuh bahkan ya kalau boleh cerita, sebelum UTBK tuh gila gamonnya sama lu. Gue tahu gue dulu brengsek ya, cuma kayak bisa timbul kembali itu juga gue nggak ngerti cuy. Makanya gue pengen ngetes nih, ini emang gue cuma penasaran doang atau emang gue bener-bener tapi ya udahlah. Gue nggak tahu ya, maksudnya setelah ini kayak gue kepikiran buat tetap nge-cut off lo atau kayak kita jalani hari seperti biasanya. Cuma kayaknya lebih ke cut off sih, karena kalau kita tetap kayak biasa itu ngeganggu karena gue suka dan gue suka sama lo, dan tiap interaksi kita tuh serasa kayak ada yang meledak-ledak, dan gue nggak mau itu nggak bikin emosi gue selama perkuliahan nanti fluktuatif dan ngeganggu proses perkembangan gue. Apalagi ketika mungkin nanti ada masanya lu ketemu orang baru, lu dapat cowok baru yang bikin gue depressed. Dan menurut gue ketika masa perkembangan gue ini kayak self improvement ya, mungkin kayak belajar atau nge-gym, itu sebenarnya nggak butuh dorongan patah hati dulu gitu loh. Maksudnya kayak
ya udah lu bisa tetap melakukan itu tanpa heartbreak. Dan ya udah, gue anggap hal yang telah kita lakuin sekarang ya sebagai temen yang sudah memberikan gue pengalaman sekarang. Tapi kalau nanti mungkin ada jalannya untuk bisa diseriuskan, why not? Ya udah, maaf Rasya, gue tahu misalkan nih Rasya di masa depan nih, dan semuanya itu ngelihat ketika dia nih Rasya di masa depan ngelihat balik tuh cuman kayak, ini bocah kebanyakan ngehayal, masih kecil, padahal cuman gamon 5 bulan aja diserius-seriusin amat. Ya mungkin begitu, gue nggak tahu. Cuma siapa tahu video ini jadi satu aset yang berguna banget di masa depan nanti. Who knows? Ya setidaknya gue ngobrol dan semuanya terlepaskan. Gue akan post ini di YouTube. Semoga YouTube tidak bangkrut dan menghilangkan semua ini. Gue masih pengen nonton konser Adam sama lo, masih pengen jalan-jalan sama lo. Tapi lo bukan siapa-siapanya gue, bro. Gue intinya gitu deh ya. I do still want to be with you, but I don't think I'm good enough to be with you. I need to upgrade and invest to myself first, academically, psychologically, secara agama, secara keuangan, financially, and after I achieve all of this, plus if I still want to be with you, I would definitely take this relationship into a more serious thing, I promise. But if not, if I already lost interest with you, then you are not my true love. Lu cuma ya udah teman dan seseorang yang sama bobotnya ngajarin gue, mengasih gue self improvement, sama kayak Nisa, that Japanese girl that broke my heart. Itu ngasih gue self development yang luar biasa. Barangkali lu jadi itu juga, atau bahkan jadi seseorang yang gue dambakan. Tapi kita belum nonton konser The Adams bareng sekarang. Tapi sumpah ya, HTS tuh capek anjing. Dan gue kalau HTS tuh kan mungkin kayak saling suka tapi nggak ada yang ngakuin aja. Cuma ini tuh bukan HTS bro, temenan lu gue doang yang suka. Dan mungkin ya gue diketawain kali sama dia, ini cowok ngapain sih masih ngejar-ngejar gue. Cuma ya udahlah, udahlah gitu aja. Nanti gue kuliah di UB, ingin fokus ke diri sendiri, fokus ke agama, fokus ke mencari uang, sukses dulu, nikah kemudian. Dah malu, cringe. Maaf ya Rasya di masa depan, gue tahu ini cringe, cuma ya ini fase yang dilewati semua orang bro, biarin lah. Ini masih muda men, masih alay. Nggak apa-apa, ntar nggak alaynya udah sigmanya pas udah gede. Oke. Semoga videonya nggak nge-lag suaranya.